Vivo V29e telah resmi rilis di pasar Indonesia, yang menjadi penerus bagi Vivo V27e yang rilis pada Maret 2023 lalu. Lantas, apakah Vivo V29e memiliki peningkatan drastis dibandingkan Vivo V27e? Nyatanya tak demikian. Memang benar, ada beberapa parameter yang ditingkatkan pada Vivo V29e, tapi masih ada beberapa fitur di model yang sebelumnya masih lebih unggul dari Vivo V29e. Seperti kemampuan kreasi konten, fast charging, dan juga kehadiran ring light di bodi belakang. Dan berikut ini perbandingan spesifikasi Vivo V29e dan Vivo V27e yang sudah tim Gadget rangkum. Vivo V27e disokong dengan salah satu SoC 4G terbaik di tahun 2023, yakni Helio G99 dengan fabrikasi 6 nanometer. Sebenarnya, performa chipset ini tak meningkat tajam dibanding Helio G95 dan Helio G96. Hanya saja fabrikasi 6 nanometer bikin chipset tak lagi rentang panas seperti pendahulunya. Helio G99 dikemas dengan 8 inti unit prosesor yang mencakup 2 unit Cortex A76 berkecepatan 2,2 GHz dan 6 inti Cortex A55 berkecepatan 2,0 GHz, serta kartu pengolah grafis GPU berupa Mali G57 MC2. Di sisi lain, Vivo V29e kini tak lagi suguhkan SoC 4G, melainkan sudah 5G. Chipset yang digunakan adalah Snapdragon 695 dari Qualcomm dengan fabrikasi 6 nanometer. Di dalam chipset Snapdragon 695 terletak 2 unit Kryo 66 Gold berbasis Cortex A78 berkecepatan 2,2 GHz, serta 6 inti hemat daya Kryo 660 Silver berbasis Cortex A55 berkecepatan 1,8 GHz. Sebagai pengolah grafisnya, tersemat GPU Adreno 619 dengan frekuensi kemampuan 950 MHz. Perbandingan performa kedua chipset tak begitu jauh. Keduanya sama-sama mengusung skor AnTuTu V10 sebesar 400 ribuan poin yang dilansir dari Nano Review. Vivo menyematkan dua smartphone ini konfigurasi kamera yang unggul. Pada Vivo V27e terdapat sensor utama 64 megapiksel wide angle, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel deep sensor. Sedangkan pada Vivo V29e ponsel menawarkan sensor utama 64 megapiksel wide angle dan 8 megapiksel ultra wide. Ya, semula triple kamera kini penerusnya hanya gunakan dual kamera. Tapi jangan salah, justru Vivo V29e yang hanya memiliki dua kamera lebih lengkap dan fungsional karena menawarkan ultra wide. Kedua ponsel dilengkapi dengan OIS di kamera utamanya sehingga meningkatkan kemampuan saat melakukan pemotretan mode malam. Vivo V27e memiliki fitur ring light sebagai flash untuk membantu tingkatkan pencahayaan saat gelap. Vivo V29e juga punya ring flash, tapi lampu flash reguler juga ada. Beralih ke bagian depan, Vivo V27e dan Vivo V29e sama-sama memiliki resolusi kamera besar di atas rata-rata, ya 32 megapiksel untuk Vivo V27e dan 50 megapiksel untuk Vivo V29e. Namun kamera depan Vivo V29e juga didukung dengan fitur autofocus sehingga dapat menguji fokus dengan akurat, cepat, dan juga instan secara otomatis. Beda dengan Vivo V27e yang kamera selfie-nya masih fix fokus. Di antara kedua HP Vivo ini, Anda bisa mengharapkan kapasitas baterai lebih tinggi pada Vivo V29e dibanding model sebelumnya. Vivo V27e hanya dikemas baterai berkapasitas 4600 mAh, sementara Vivo V29e hadir dengan baterai 4800 mAh. Selain baterai, layar dan chipset juga mempengaruhi berapa lama HP bisa bertahan. Dalam hal ini, Vivo V27e dan Vivo V29e sama-sama disertai SoC 6 nanometer, menggunakan panel AMOLED dengan spesifikasi serupa, kendati ukurannya sedikit berbeda, sehingga Vivo V29e dinilai dapat bertahan lebih lama pada satu kali siklus pengisian daya. Vivo V27e masih menggunakan bahan material plastik polikarbonat di belakangnya, namun mengusung konsep Fluoroid AG yang membuat bodi bisa berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Masih terlihat jelas penampakan ring light bernama Aura Glow di dalam modul kamera. Disimpan di sebuah 3 kamera belakang yang disusun secara vertikal. Bodi Vivo V27e terlihat lebih minimalis namun tetap elegan. Selain modul kamera, tak nampak aksen visual lain di sepanjang permukaan back cover. Vivo V27e juga memiliki desain 2,5D flat frame sehingga membuatnya cukup nyaman digunakan tanpa takut tergelincir.
Bodi belakang Vivo V27e juga disinyalir tak mudah dihinggapi noda sidik jari. Sementara Vivo V29e, ponsel ini hadir dengan bahasa desain yang mirip dengan Vivo V27e. Namun, material penutup belakangnya memakai bahan kaca matte yang tahan terhadap sidik jari dan juga goresan. Ada 3 varian warna Vivo V29e yang ditawarkan, Forest Black, Rose Gold, dan Crystal Blue. Setiap varian punya corak yang menarik, misalnya Crystal Blue terinspirasi dari samudera lautan Indonesia yang terkena sinar matahari. Vivo V29e juga telah mengantongi sertifikasi IP54 yang membuatnya sanggup bertahan dari debu dan juga percikan air. Pengguna dapat merasakan durasi pengisian daya yang berbeda pada Vivo V27e dan Vivo V29e. Kendati punya kapasitas baterai lebih kecil, Vivo V27e memiliki fast charging 66 watt yang lebih cepat ketimbang Vivo V29e yang punya fast charging 44 watt. Mengingat Vivo V27e hadir dengan Helio G99 sebagai SoC-nya, maka sudah jelas ponsel tersebut hanya menggunakan jaringan LTE. Ini berbeda dengan Vivo V29e yang menggunakan chipset 5G berupa Snapdragon 695. Menurut saya, di Indonesia belum begitu dibutuhkan perangkat dengan jaringan 5G lantaran akses poinnya yang belum tersebar secara merata. Alasan utama menggunakan SoC 5G adalah memiliki performa yang tinggi. Namun, di sisi lain, Helio G99 merupakan salah satu SoC 4G yang performanya sudah menyamai, bahkan dalam beberapa kasus sudah melampaui chipset berjaringan 5G. Ini terlihat dari Helio G99 dan Snapdragon 695 yang berada di rentang skor Antutu V10 sama-sama 400 ribuan poin. Hanya saja, perlu diakui bahwa ponsel dengan jaringan 5G memiliki fitur proofing yang lebih baik. Dalam artian jika sekarang Anda membeli HP 5G, Anda sudah tak perlu lagi membeli HP baru ketika 5G sudah menjadi standar umum di Indonesia. Vivo V27e dirilis di Indonesia pada Maret 2023 dengan harga 4,299 juta untuk varian RAM 8 per 256 GB dan 4,899 juta untuk varian RAM 12 per 256 GB. Sementara itu, Vivo V29e tersedia di Indonesia pada Oktober 2023 dengan harga rilis 4,399 juta untuk versi RAM 8 per 256 GB. Vivo V29e jelas alami banyak peningkatan dibanding Vivo V27e, misalnya seperti konfigurasi kamera dan kapasitas baterai. Namun ia tak selalu mengungguli pendahulunya. Buktinya, Vivo V27e punya keunggulan dari sisi fast charging yang lebih ngebut. Soal kinerja, kedua HP ini tak begitu berbeda jauh, tapi Anda bisa merasakan konektivitas 5G yang lebih modern pada Vivo V29e. Masing-masing jelas punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Kini tinggal Anda tentukan berdasarkan kebutuhan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar Mr. White dari Gadget Me.